Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saat ini kami sudah bersama dengan Mas Lukman, narasumber kami, yang menjalankan usaha sendiri atau self-employment, yaitu bisnis British Propolis, yang merupakan bisnis di bidang kesehatan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Anik Ambarwati. Selanjutnya saya, Triani Wiliswati. Perkenalkan, saya Devi Ayu. Yang selanjutnya ada Mas Anang Maruf Saifullah yang sedang sakit. Jadi tidak bisa ikut di pertemuan kali ini. Selanjutnya saya Intan Syahra Febriantika. Selanjutnya saya Devi Anggit Saputra dengan NIM 18210189. Baik, kita mulai aja ya pertanyaannya. Untuk Mas Lukman, sudah siap? Sudah, insya Allah. Kasih Mas sebelumnya atas waktunya lagi. Nggak apa-apa, santai aja Mbak. Gitu. Oke. Bagaimana awalnya meyakinkan diri sendiri untuk keluar dari kerjaannya sebelumnya dan mulai bisnis British Propolis ini mandiri? Apa yang membuat yakin? Karena saya memang dulu pengennya punya usaha. Jadi kan dulu pengen sebelum umur 30 tahun itu punya usaha agar kita bisa mandiri. Dan kenapa saya yakin untuk memilih yang ini? Karena ini saya bergerak di bidang kesehatan. Dan kesehatan itu semua orang pasti butuh dan tinggal kita untuk mengoptimasikannya agar nanti bisa berkembang lebih cepat. Oke. Sejauh ini gimana hasilnya bisnis ini untuk Mas Lukman? Alhamdulillah untuk profit itu sudah mencapai 4-6 kali dari hasil pekerjaan saya dulu. Makanya saya ingin terjun fokus di sini agar pikiran dan tenaga lebih tercurahkan lah itu. Dan fokus itu insya Allah bagus nantinya. Oh, oke. Bagaimana bisa yakin bahwa bisnis ini mampu dijadikan sumber penghasilan kehidupan Mas? Iya, baik. Seberapa yakin bisnis ini bisa menjadi sumber penghasilan dan penghidupan bagi saya? Gini, soalnya kan bisnis saya bergerak di bidang kesehatan. Seperti awal tadi, kesehatan itu kan melekat di setiap orang, dan itu pasti dibutuhkan. Nah, kenapa bisa jadi yakin sekali lagi itu? Nah, karena prospek kedepannya itu juga tinggi, dan itu juga dari masa ke masa kesehatan akan terus dibutuhkan. Tidak seperti kalau kita yang konsumtif yang hanya sekedar pakai, itu nanti mungkin kalah dengan tren. Tapi kalau kesehatan pasti nanti dibutuhkan dan peluang untuk bisnisnya itu juga besar sekali tentunya. Skill apa sih yang paling dipakai buat di bisnis ini? Terus bagaimana cara mengasah atau mengembangkan skill yang kita miliki ini? Nah, jadi skill yang paling penting dalam bisnis itu adalah skill untuk menawarkan. Itu paling penting sekali. Boleh kita pintar produksi, kita pintar untuk mengelola keuangan, tapi kalau kita di bisnis tidak kuat untuk menawarkan, nah nanti bisnis kita juga tidak akan berjalan. Gitu. Karena nafas bisnis itu kan memang dari penjualan, dari marketing, dari penawaran. Nah, terus bagaimana kita untuk mengasahnya? Nah, kita harus belajar dan praktek itu. Nah, jadi itu harus terus-terusan untuk kita belajar dan praktek. Karena kalau nggak kita praktekin, hanya kita teori, itu juga nggak efek nantinya. Apalagi kita kalau jualan kan bukan dengan mesin ya, tapi kita dengan manusia yang berbagai macam sifat. Nah, dari situ kita bisa praktek, kita bisa untuk mencoba untuk menawarkan produk dari kita. Itu seperti yang digambar di British itu seperti belajar sepeda. Sekali bisa akan lancar seterusnya. Layaknya kalau kita masih kecil itu kita sepeda belum bisa, tapi sekali bisa, walaupun kita off sepeda 6 tahun, sekali pegang sepeda lagi pasti bisa sepeda. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk modal yang digunakan itu, Mas Lukman itu dananya dari
sendiri atau ada bantuan dari pihak luar? Kalau saya dulu dari gaji pekerjaan saya. Jadi gaji pekerjaan saya itu saya kumpulkan, terus saya buat modal usaha ini, itu. Jadi tidak menerima bantuan, apalagi kita untuk awal-awal jangan sampai kita pinjaman ke bank atau kemana yang itu menyeberang riba, itu jangan. Nanti kita yang bukannya untung, tapi kitanya yang buntung nantinya. Dan itu juga kalau kita awal usaha kan kita pemasukan tidak pasti, tapi kalau kita sudah berani hutang, berani sewa tempat dan biaya lainnya, itu yang jelas pengeluaran itu jelas. Nah, nanti kalau kita pemasukan nggak jelas, nanti kita tombol nanti. Makanya kita harus minimal punya usaha itu pakai modal sendiri, dan minimal usahanya itu ya dari yang kecil aja modalnya, nggak apa-apa tuh. Dari 1 juta, 2 juta itu bisa. Nanti. Mulai bisnis Mas Lukman itu sebenarnya didampingi oleh teman atau partner nggak sih, Mas? Oh, baik. Jadi untuk bisnis saya ini, alhamdulillah itu tetap didampingi. Itu. Soalnya kan kita misalnya pemula, kita langsung terjun bisnis. Tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang mengajari, itu jelas kita pasti akan banyak ruginya. Soalnya kita belum pengalaman gitu. Nah, lebih bagus kalau kita tuh punya partner atau seorang mentor yang akan mengarahkan kita untuk langkah-langkah selanjutnya. Dan itu menjadi percepatan. Jadi kita bisa bingung mau langkah apa, nah si mentornya sudah memberi arah kita, kamu harus ini. Nah, itu karena mentor itu sudah banyak pengalaman dari beliau gitu. Oh iya Mas, ya. Oke. Untuk saat ini sampai segini dulu, semoga bisa ketemu di lain waktu untuk berbagi lagi atau gimana. Selamat malam.